Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membuat video edukasi tentang komunikasi antar sel. Di dalam tubuh makhluk hidup, setiap sel tidak bekerja sendirian. Sel harus dapat berkoordinasi dan berinteraksi dengan sel-sel lain agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Proses kerja organ, pertumbuhan, perbaikan jaringan, bahkan sistem kekebalan tubuh, semuanya bergantung pada kemampuan sel untuk berkomunikasi. Komunikasi antar sel adalah proses ketika satu sel mengirimkan sinyal kepada sel lain dan penerima menanggapinya sesuai dengan pesan yang diterima. Proses ini mirip seperti sistem yang sangat kompleks di dalam tubuh kita. Komponen utama komunikasi sel. Dalam komunikasi sel terdapat 3 komponen utama yang berperan penting. Pertama, sel pengirim atau signaling cell, yaitu sel yang menghasilkan dan melepaskan molekul sinyal. Kedua, molekul sinyal atau ligan, yaitu zat kimia seperti hormon, neurotransmitter, atau protein yang membawa pesan dari satu sel ke sel lainnya. Ketiga, sel penerima atau target cell, yaitu sel yang memiliki reseptor khusus yang dapat mengenali dan merespon molekul sinyal tersebut. Jenis-jenis komunikasi antar sel. Berdasarkan jarak dan cara penyampaian pesannya, komunikasi antar sel dapat dibedakan menjadi 4 jenis utamanya. Pertama, komunikasi autokrin. Pada jenis ini, sel mengirimkan sinyal kepada dirinya sendiri. Contohnya terjadi pada sel-sel kekebalan tubuh yang melepaskan molekul sitokin untuk menstimulasi aktivitasnya sendiri saat melawan infeksi. Kedua, komunikasi parakrin. Komunikasi parakrin terjadi antara sel-sel yang berdekatan atau berjarak pendek. Molekul sinyal tidak masuk ke aliran darah, tetapi menyebar melalui cairan di sekitarnya. Contohnya dapat dilihat pada sistem saraf, ketika neuron melepaskan neurotransmitter untuk mengirimkan pesan ke neuron lainnya yang berdekatan. Ketiga, komunikasi endokrin. Komunikasi endokrin berlangsung jarak jauh. Dalam sistem ini, molekul sinyal berupa hormon dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh untuk mencapai target sel yang jauh dari tempat asalnya. Contohnya adalah hormon insulin yang dilepas oleh pankreas, kemudian dibawa melalui darah menuju sel-sel tubuh untuk mengatur kadar gula darah. Keempat, komunikasi melalui kontak langsung. Pada jenis ini, dua sel berinteraksi langsung melalui permukaan membran sel. Tidak ada zat kimia yang dilepaskan keluar, contohnya terhadap sel-sel sistem kekebalan tubuh. Ketika sel T mengenali sel yang terinfeksi dengan menempelkan langsung pada sel target. Tahapan komunikasi sel. Proses komunikasi antar sel terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama disebut penerima sel atau reception. Pada tahap ini, molekul sinyal menempel pada reseptor yang berada di permukaan atau di dalam sel penerima. Reseptor ini sangat spesifik, sehingga hanya sinyal tertentu yang dapat dikenali, seperti kunci yang hanya cocok pada gembok tertentu. Tahap kedua adalah transduksi sinyal atau signal transduction. Setelah sinyal diterima oleh reseptor, pesan tersebut diubah menjadi serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Reaksi ini biasanya melibatkan protein, enzim, atau molekul perantara seperti ion, kalsium, atau CHAM. Terakhir adalah respons seluler atau cellular response. Setelah sel diolah, sel akan memberikan tanggapan sesuai dengan jenis sinyal yang diterima. Sel ini bisa berupa aktivasi atau penghambat enzim, berupa ekspresi gen, sekresi zat tertentu, atau bahkan pembelahan dan kematian sel. Contoh komunikasi antar sel dalam kehidupan. Banyak proses biologis karena terjadi komunikasi antar sel. Saat pankreas melepaskan hormon insulin, sinyal itu menyebar melalui darah dan diterima oleh sel-sel tubuh agar mengambil glukosa dari darah. Ini adalah contoh komunikasi endokrin. Dalam sistem saraf, neuron saling mengirim pesan melalui neurotransmitter yang dilepaskan ke celah sinapsis antar neuron. Ini termasuk komunikasi parakrin. Sementara itu, pada sistem kekebalan tubuh, sel T dapat berhubungan langsung dengan sel yang terinfeksi untuk mengenali dan menghancurkannya. Ini merupakan contoh komunikasi secara kontak langsung. Bahkan dalam keadaan darurat, seperti ketika kita merasa takut dan terkejut, hormon adrenalin dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Hormon ini menyebar ke seluruh tubuh dan memberi sinyal kepada sel-sel, otot, serta hati untuk siap bertindak cepat dalam situasi fight or flight. Gangguan komunikasi antar sel. Jika komunikasi antar sel terganggu, maka fungsi tubuh tidak akan seimbang. Misalnya pada kanker, sel kehilangan kemampuan untuk mengontrol sinyal pertumbuhan, sehingga membelah terus tanpa henti. Pada diabetes, sel-sel tubuh tidak lagi merespon dengan baik terhadap sinyal insulin, sehingga kadar gula darah meningkat. Gangguan komunikasi sel juga dapat menyebabkan penyakit saraf atau sistem kekebalan tubuh. Kesimpulan dari video edukasi ini yaitu, komunikasi antar sel merupakan proses penting yang memungkinkan tubuh berfungsi secara terkoordinasi. Sel-sel saling mengirim dan menerima sinyal kimia
untuk mengatur aktivitas biologis seperti metabolisme, pertumbuhan, pertahanan hidup, dan perbaikan jaringan. Proses ini melibatkan 3 tahap utama, yaitu penerima sinyal, transduksi sinyal, dan respons seluler. Komunikasi berlangsung dengan berbagai cara, mulai dari autokrin, parakrin, endokrin, hingga kontak langsung. Jika komunikasi ini terganggu, maka keseimbangan tubuh akan rusak dan memunculkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, komunikasi antar sel merupakan salah satu kunci utama keberlangsungan hidup dan kesehatan makhluk hidup. Sekian dari video edukasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.